أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad alimul ghaibi wa syahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyatan fala yujha ila mislaha wa man 'amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min wa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Qala aidan wa'mur ahlaka bis-sholati wa tasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu baina khamsati 'ida mu'minun yahsudu munafiqun yabghadu wa kafirun yuqatilu wa syaitanu yudhillu wa nafsun yunazi'u fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fayal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Amin yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 25 Februari 2021 bertepatan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya, khususnya keluarga jamaah Masjid Al-Amin, pada siang hari ini kita dipertemukan Allah dalam rangka menghadiri undangan sholat Jumat bersama. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita kerjakan bersama ini, apabila kita selalu mengharap ridha Allah, insya Allah ada pahala di sisi Allah. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, saya selaku khatib pada siang hari ini yaitu memberi judul sholatku dan sholatmu sama tapi beda rasa. Kenapa saya katakan sholatku dan sholatmu sama tapi beda rasa? Yang mengatakan beda rasa ini siapa?
lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, sebelum ayat dan hadis saya bahas tadi, yang saya baca tadi, akan saya bahas masalah kata sholatku dan sholatmu ini sama, tapi beda rasa. Ternyata itu tiap-tiap huruf itu saya terjemahkan. Kata-kata ini saya buat pada tanggal 10 Desember 2020 yang lalu. Ini tolong apapun yang saya sampaikan, ayo kita sama-sama berbenah mensikapi ibadah sholat ini. Jangan main-main, jangan mempermainkan sholat, apalagi suka ninggalin sholat, itu bahaya di hadapan Allah. Maka dalam hal ini, sholatku dan sholatmu sama. Sholatku ini adalah SHOLAT, K dan U, nanti MU-nya juga ada. Maka dalam hal ini, sebelum ayat dan hadis yang saya baca tadi, saya menguraikan kata-kata huruf ini tadi, huruf berhuruf, yaitu satu, S. S di sini adalah salammu, senyummu, sholatmu, sayangmu, sabarmu, sedekahmu, silaturahimmu, saummu adalah merupakan suatu sifat tabiat kepribadianmu yang baik dan benar yang harus kamu tanamkan dalam kehidupanmu sehari-hari dengan niatkan ibadah karena Allah. Nah, yang saya baca ini kira-kira coba tanam kepada diri kita. Apakah kita sudah begini? Kalau sudah, bagus. Kalau belum, perbaiki apa yang saya sampaikan ini. Sekarang hadapilah hidup ini penuh perjuangan, pengabdian dan kerja keras. Lugas, jelas, tuntas dan ikhlas yang luar biasa. Tapi harus bisa membaca situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan yang sesuai dengan aturan dan anjuran Allah Subhanahu dan Rasul-Nya, dengan cara tanamkan sifat kepribadianmu ini yang optimalisasi dan progresif yang harus diperjuangkan. Maka sekali lagi, mensikapi ibadah itu jangan malas-malas. Satu. Yang kedua, masalah ibadah ini kita sebetulnya tahu, tapi kenapa kok masih malas? Contoh, shop ini yang paling bagus itu sebetulnya di depan, tapi kenapa kok masih suka di belakang? Apa nggak tahu? Apa memang malas? Padahal pahalanya luar biasa yang pertama ini, tapi kadang-kadang masih mengabaikan. Satu. Yang kedua, saya minta kepada seluruh jamaah Masjid Al-Amin ini, kalau ingin bagus jamaahnya, ayo antara pengurus dengan jamaah kerjasama yang baik memajukan masjid ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Maka dalam hal ini, masjid kalau mau bagus, aturlah secara ala pesantren, jangan ala rezim. Itu bahaya. Atur ala pesantren, jamaah kompak, pengurus kompak, yakin apa program menjadi tujuan. Kalau kita ada kebersamaan, yakin akan terwujud dengan baik. Sekarang di sini adalah orangnya dan omongannya harus sportif dan punya rasa tanggung jawab dan amanah dan jujur, tapi tidak boleh sombong dan angkuh, karena sifat tabiat tersebut akan merusak rasa persaudaraan, persahabatan di antara kita, yakni saudara, tetangga serta jamaah kita. SHO sudah. Sekarang L. Lakukanlah, kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ngaku orang Islam, ngaku orang beriman, yang termuat dalam ajaran Islam yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dengan semangat, rajin, taat, ibadah kepada Allah dengan mengharapkan ridhonya. Dalilnya mumpung masih hidup, sehat, semangat, kuat, serta rasa cinta yang mendalam yang menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajak minta lagi, Masjid Al-Amin ini kalau khotib Jumat, kalau Jumatan anjuran Rasul, coba Jumatan ala Rasul bagaimana yang benar. Sebelum khotib naik mimbar kita sudah datang, itu yang paling bagus. Tapi kalau khotib sudah di mimbar kita baru datang, kata Pak Yai saya dulu waktu saya di pesantren, sudah tidak dicatat oleh malaikat. Kenapa? Malaikat pun juga akan duduk, akan mendengarkan yang khotib. Itu yang benar. Tapi kadang-kadang masih meremehkan. Sekarang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, yang harus kita sembah dan jangan menyembah selain Allah. Amal soleh
serta amal ibadah yang benar itulah yang akan menemani kita di alam kubur maupun di akhirat nanti. Mari kita, tapi dengan penuh jiwa yang serius, semangat serta ikhlas mengharapkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di sini adalah toleransi tasamuh. Ini adalah komunikasi, tasakur. Mari kita jadi orang yang bersyukur hidup. Tafakur, banyak berpikir, mikirkan akhirat, jangan mikirin dunia terus. Makanya orang yang meremehkan ibadah itu karena apa? Masih cintanya dunianya itu berat. Kita sudah ditegur dalam surat Al-A'la ayat 16, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalau kita mencintai dunia terus, nggak ada habisnya dunia ini. Kita harus ingat, kita harus sadar, kita akan kembali ke akhirat. Apa yang akan kita bawa? Itu harus kita pikirkan. Makanya orang yang sholat sering terlambat, sholat nggak mau jamaah, itu cinta dunia kuat. Itu aja gambarannya, udah nggak usah dalih apa-apa. Dunia ini nggak ada habisnya kalau kita pikir. Makanya corona hampir setahun ini apa? Karena manusia di Indonesia ini bersyukurnya ke orang. Dunia dulu yang diubek-ubek, nggak mikirin akhirat. Nanti kalau udah dicoba baru istighfar keluar, la ilaha illallah keluar. Inilah menandakan iman kita masih tipis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tawakal, ayo berusaha, tawadhu, rendahkan diri kita di hadapan Allah, lebih-lebih di hadapan yang lebih tua, menghormati. Takarub, kita harus banyak berpikir, harus dekat dengan Allah. Takwa itu tujuan kita. Sifat tersebut coba mari kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing untuk berjuang menjadi manusia yang muslimin, yang benar-benar Islam, mukminin yang benar-benar beriman, mukhlisin orang yang jujur, muhsinin orang yang rajin berbuat baik, dan muttaqin. Inilah tujuan kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menghadapi soal kematian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berharap mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Lah itu perjuangannya orang-orang beriman sesuai dengan muslim mukmin dan tadi. Jamaah salat Jumat yang selalu dimulakan Allah. Salat sudah sekarang kah? Di sini adalah karena salat wajib dan salat sunnah itu perintah Allah dan Rasulnya. Maka jangan diabaikan, jangan diremehkan, jangan ditinggalkan. Dengan siapa yang masih suka meninggalkan salat, berarti manusia tersebut enggak beres, alias masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Informasi dari kalender atau pemerintah, tanggal 13 April nanti puasa Ramadan. Kalau Masjid Al-Iman ini mau ramai, tegak, hidupkan 5 waktunya berjamaah. Tarawih kalau bisa tiap malam, jangan suka ninggalin tarawih. Berapa tahun kita berpuasa, masih malas sholat tarawih. Ini Islam model apa? Nanti kalau bilang hari raya baru rajin lagi. Kok mempermainkan masalah ibadah? Allahu Akbar. Jamaah sholat Jumat yang isyariah dimulakan Allah. Dan siapa orang yang masih suka meninggalkan sholat, berarti manusia tersebut enggak beres, alias ingin masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Neraka itu Allah cerita di akhirat Allah. Kalau kita merenung masalah akhirat Allah, jangankan akhirat, masuk kuburan aja itu kalau direnungkan kita sudah enggak berkutik lagi. Ayo kita bebenah dalam rangka menghadapi hari kiamat ini. Kita harus memperbaiki dalam segala hal. Jamaah sholat Jumat yang sahur dimulakan Allah. Sekarang M di sini adalah muhasabah diri serta introspeksi diri dalam rangkaian musyawarah. Musyawarah ini apa? Kesepakatan dua belah pihak untuk mencapai satu tujuan. Jamaah dengan pengurus kompak insya Allah jadi. Begitu juga kalau anaknya nikah, antara besaran laki dengan besaran perempuan, pengantin laki dengan pengantin perempuan, kompak setuju jadi. Ini yang dikatakan musyawarah. Maka saya minta kepada seluruh jamaah, tolong kalau ada yang menikah itu jangan mudah-mudahan pengantinnya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, jangan itu, ditambah lagi. Yang benar dalam Islam itu apa? Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah musyawarah ridha Allah. Ini yang dicari. Kalau sakinah mawaddah warahmah untuk pengantin doang dong, yang hadir gak dapat.
Kalau saya ceramah nikah itu saya doakan gitu. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, musyawarah, kesepakatan dua belah pihak. Ya, ridho Allah itu yang penting. Kita nikah itu mencari ridho Allah. Bukan melampiaskan nafsu seks, kita bukan. Karena itu perintah. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Begitu juga terus lakukan musyawarah ini tadi adalah merupakan suatu integritas diri manusia yang harus diperjuangkan untuk mencapai nilai-nilai ibadah yang sebenarnya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, untuk menanamkan sifat qanaah. Ayo tanamkan sifat qanaah itu. Sifat istiqomah, tenang, qanaah, pasrah dalam hidup. Untuk menanamkan sifat qanaah tersebut, pasrah dan sabar, rangkai menggapai rahmat ridhonya, itu kuncinya di situ. Jangan sholat Jumat Isya dan melakukan Allah. Ya, yang terakhir darimu. Ayo sama-sama, mumpung masih hidup, urusan apa saja yang baik dan benar, yang tidak berdosa, bila dikerjakan semua itu niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua itu akan menjadi ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimulakan Allah, itulah terjemahan dari kata sholatku dan sholatmu setiap huruf yang saya buat. Sekarang lihat di dalam ayat man amila sayyatan falayjaha ila mislah, surat Al-Mu'min ayat 40. Siapa yang berbuat males, masa bodoh, cuek, meninggalin atau gak sholat, falayjaha ila mislaha, itu akan dibalas oleh Allah sesuai apa yang kita lakukan. Hati-hati. Wa man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, siapa yang rajin berbuat amal soleh antara laki-laki dan perempuan, insya Allah kalau benar-benar kita rajin, taat, disiplin, patuh, hati kita akan distempel oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Fa ulaika yadkhulul jannata, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Yurzaquna fiha bighairi hisab, subhanallah. Ternyata di akhirat nanti juga rezeki kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lihat Quran surat ayat 132. Wa mur alaka bisolati wa tasbir 'alaiha. Ayo sama-sama. Kita punya istri, punya anak. Perintahkanlah wa mur alaka bisolati wa tasbir 'alaiha. Perintahkanlah anak istrimu, saudaramu, tetanggamu, muridmu. Kalau kita ada murid, mendirikan sholatlah dengan sabar. Nah sekarang sholat, tolong kalau sholat jangan buru-buru. Ini masih banyak orang sholat buru-buru. Kenapa sholat buru-buru? Karena mencintai urusan dunianya lebih kuat. Padahal Allah menegur, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'bud wastabir li ibadati. Aku yang berkuasa di langit dan di bumi. Fa'bud wastabir li ibadati. Kalau kau menyembah aku dengan tumakninah, yang khusyuk, jangan buru-buru. Ini antara Al-Fatihah dengan suratan cuma 1 menit. Ibadah itu harus ada tumakninahnya. Wastabir li ibadati, sembahlah aku dengan khusyuk, tumakninah, terapkan. Jangan buru-buru. Ini yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan camat, lurah, mertua aja hormat, tunduk, patuh. Masuk berhadapan Allah buru-buru. Begitu juga dengan adanya ini nanti. Saya minta kepada seluruh jamaah, setelah selesai sholat Jumat ini nanti, ada wiridan sebentar, ada doa, baru sholat sunnah ba'diyah, baru keluar. Ini kadang-kadang kungkum langsung pergi. Nah, mikirin apa? Sholat ba'diyah itu ibaratnya pamit. Makanya kalau ada orang sholat Jumat, witir, apalagi nggak doa, nggak zikir, langsung pergi, namanya kurang ajar di hadapan Allah. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimulakan Allah. Makanya dikatakan sholatku dan sholatmu sama, bisa dilihat surat Al-Maryam ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Tuhannya jamaah adalah Allah, Tuhanku juga Allah. Ayo sembah, kita menyembah kepada Allah. Insya Allah akan diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimulakan Allah. Yang terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi sadaidah. Musuhnya orang-orang beriman ini ada 5.
Hati-hati. Satu, mukminun yahsudu. Orang-orang yang beriman yang merengkel, ngeyel. Kalau dinasihatin nggak mau, marah-marah, carakan yang baik nggak terima. Ini musuh kita juga sebenarnya. Makanya Pak, kalau ditegur siapa saja kalau tujuannya baik terima. Jangankan bapak saya ini istilahnya dibilang ustadz guru juga banyak masih negur saya. Tapi saya dengerin, kalau itu benar saya ambil. Murid saya sendiri pun juga masih negur saya, Pak, kalau ngajar jangan galak-galak. Saya galak itu karena apa? Bukan karena benci, itu untuk menggugah biar dia semangat. Terus yang kedua, munafikun yabuhudhu. Orang-orang munafik yang bikin masalah, yang ribut. Makanya Indonesia sekarang ribut terus, ini munafik masuk. Di masjid ini kalau munafiknya banyak, waduh, ibadah nggak khusyuk. Merebut sesuatu apa yang diinginkan. Ayo jiwa munafik itu buang jauh-jauh. Siapa yang munafik? Neraka jahanam pasti tempatnya. Wa kafirun yuqatilu. Orang-orang kafir sudah jelas. Orang kafir itu pun juga bikin masalah. Makanya dengan adanya corona ini, dengan adanya di era presiden pertama hingga sekarang di Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Harapan rakyat belum sesuai apa yang kita harapkan. 75 tahun itu apa? Quran surat Al-Qiyamah dibaca nanti biar kita sadar. Kita memperingati kemerdekaan tapi tidak menyadarkan diri untuk dekat dengan Allah. Itu yang penting. Ayo, orang kafir, orang munafik, ini yang bikin masalah ribut di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang keempat, wasyaitonu yudhilu. Ayo, satu orang setannya 5 dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kanan, kiri, depan, belakang. Setannya ada 5. Yang satu di mana? Yaitu di depan kita langsung. Makanya setan ini selalu goda kita, udah kamu nggak usah cinta kepada ajaran Islam, malas saja. Makanya orang yang malas ibadah, malas baca Quran, malas sholat malam, malas sholat doa, malas baca Quran, itu setan semua itu. Apalagi dengar azan Masjid Al-Amin ini, sudah suruh sholat subuh, nggak mau sholat subuh di masjid. Kalau kata guru saya juga, orang yang nggak mau sholat subuh berjamaah itu diperkosa setan. Apalagi masjid ini baru, kata tadi saya tanyakan. Saya berdoa, harapan saya ngoceh di sini ini, khotib saya di sini. Harapan saya mudah-mudahan Masjid Al-Amin ini lebih bagus sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan wasyaitonu wa kafiru munafikun ini jauhkanlah dari sifat kita agar hidup kita istiqomah. Yang terakhir, wa nafsun yunazi'u. Awas, ayo hidup jangan selalu nuruti perasaan dengan nafsu. Perasaan dengan nafsu ini selalu mengajak kita untuk berbuat malas, berbuat dosa. Tapi akal otak ini yang ngajak kita kepada kebenaran. Maka dalam hal ini sekali lagi, mudah-mudahan harapan saya jamaah Masjid Al-Amin kedepannya lebih bagus. Apalagi tanggal 13 April nanti bulan puasa, tanggal 13 Mei nanti hari Raya Idul Fitri. Harapan saya, doa saya, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Amin ini bisa dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Saya doakan juga mudah-mudahan kita semua akan dijauhkan dari wabah corona. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq idru ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad alimul ghaibi wa syahadati wa inna bi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir liman ghufrata warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim qulubana wa salim ilmina wa salim a'malana wa salim imana wa salim auladana wa salim azwajana wa salim baitina wa salim durriyatina wa salim amwalana wa salim jasadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfirata warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yabghuna rabbana wa yarda. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan dan perlindungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah curahan rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku, dosanya kedua orang tuaku, dan dosanya seluruh para jamaah Masjid Al-Amin pada siang hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam perjalanan hidup yang kami hadapi, yang kami rasakan, yang kami perjuangkan, memang banyak tantangan, masalah dan cobaan dan ujian. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, sehat jasmani rohani untuk mensikapi apapun yang terjadi di negara kita ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala sesuatu apapun yang kami lakukan, semua seniatkan ibadah ya Allah. Jadikanlah pahala yang soleh, pahala yang Kau ridhoi untuk bekal kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan jasmani rohani. Jauhkanlah Allah kami dari segala penyakit jasmani rohani, lebih-lebih penyakit takabur, sombong, riya, iri dengki, dendam, sum'ah. Buang jauh-jauh dari badan kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang sifat qanaah, sabar dan istiqomah. Ya Allah, kalau memang kehidupan kami sudah berakhir, kami berharap ya Allah, atas nama jamaah Masjid Al-Amin ini ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, puasa Ramadan tahun 2021 jatuh pada tanggal 13 April dimulai. Begitu juga diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri tanggal 13 Mei 2021 tahun ini. Kami atas nama jamaah Masjid Al-Amin duduk bersimpuh berharap ya Allah, pertemukan bulan yang penuh berkah dan ampunan ini ya Allah. Kami akan berbaiki dalam segi langkah dan dakwah, akan berbaiki dalam segala perjuangan dan ibadah. Apapun yang lakukan kami mohon bimbingan-Nya ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang beriman, muhsinin, mukhlisin, muttaqin, dengan kesadaran yang tinggi, keharapan ridho-Mu yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami atas nama jamaah Masjid Al-Amin ya Allah, wabah corona sudah hampir setahun berjalan ini ya Allah. Kami duduk bersimpuh, keluarga kami, anak kami, saudara kami, jauhkanlah ya Allah dari wabah corona ini ya Allah, agar kami sehat jasmani rohani, agar semangat berjuang dalam rangka menggapai ridho dan berkah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amalan shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amalan shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati wa atubu ilaika wa ana minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi qad ataitani minal mulki wa lam tani min ta'wil ahadits wadiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru
واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة وهيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau 'alal qura amanu wattaqau afatan 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين